Shalom, perkenalkan nama saya Selin Patricia Rompis dengan NIM 2014-2010-60. Saya masih aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 4 dengan jurusan Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu NS Angel Pendete Escape NCAP. Pada video ini saya akan membahas materi tentang pertolongan pertama pada kasus asma. Asma merupakan suatu keadaan gangguan atau kerusakan bronkus yang ditandai dengan spasme bronkus yang reversibel atau spasme dan kontriksi yang lama pada jalan nafas. Asma juga ditandai dengan meningkatnya respons trakea dan bronkus terhadap rangsangan yang biasanya membaik secara spontan atau dengan pengobatan. Manifestasi klinis dari penyempitan saluran napas yakni timbulnya gejala-gejala asma seperti sesak napas, bunyi mengis saat bernapas atau wheezing, dan batuk produktif akibat hiperskresi mukus. Asma diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya. Berdasarkan penyebabnya, asma dibedakan menjadi asma alergik atau ekstrinsik, asma non-alergik atau intrinsik, dan asma gabungan. Asma alergik adalah intrinsik disebabkan oleh alergen, khususnya alergen lingkungan, seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Asma jenis ini juga sering dihubungkan dengan adanya suatu predisposisi genetik terhadap alergi atau faktor keturunan yang biasa disebut sebagai atopi. Karena hubungannya dengan faktor genetik, asma intrinsik sering terjadi pada anak-anak. Asma non-alergik atau intrinsik disebabkan oleh faktor-faktor non-atopik dan non-alergen seperti infeksi pernafasan, latihan yang berat, pajanan bahan kimia dan rokok, kelelahan, stres, atau faktor emosional, atau udara dingin. Asma jenis ini lebih banyak terjadi pada orang dewasa, sedangkan asma gabungan mempunyai karakteristik dari bentuk alergi dan non-alergi. Termasuk dalam klasifikasi asma berdasarkan tingkat keparahannya. Termasuk dalam derajat mild yang pertama, mild intermittent. Gejala yaitu gejala lebih dari 2 kali seminggu, kemudian asimptomatik, dan kemudian gejala malam lebih dari 2 kali sebulan. Yang kedua, mild persistent. Gejala kurang dari 2 kali seminggu tapi lebih dari 1 kali sehari. Kemudian kita masuk dalam klasifikasi asma berdasarkan tingkat keparahannya. Masuk dalam derajat yang pertama yaitu mild intermittent. Gejala yaitu gejala lebih dari 2 kali seminggu. Kemudian asimptomatik yang kemudian gejala malam kurang dari 2 kali sebulan. Yang kedua kita masuk dalam derajat yaitu mild persistent. Gejala kurang dari 2 kali per minggu tapi kurang dari 1 kali per hari. Gejala malam kurang dari 2 kali sebulan.
Dan kemudian kita masuk dalam derajat moderate persistan. Gejala setiap hari, ekserbasi 2 kali per seminggu, bisa berhari-hari. Penggunaan beta-2 agonist sehari-hari. Ekserbasi mengganggu aktivitas, dan gejala malam kurang dari 1 kali seminggu. Baik, kita masuk dalam servers persistan dengan gejala continue, kemudian aktivitas fisik terbatas, ekserbasi sering. Dengan gejala malam yaitu sering. Kemudian kita masuk dalam menurut Stanley M. Childers seperti dikutip dari berikut yang berjudul First Aid, cara pertolongan pertama dan penanganan darurat pada asma sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tenangkan penderita. Yang kedua, bantu penderita untuk duduk dan istirahat. Dan yang ketiga, bantu penderita mengambilkan atau mencarikan obat. Dan yang keempat, biarkan penderita menggunakan inhalernya sendiri jika mampu. Dan yang kelima, sebisa mungkin hindari penderita dari sumber alergi. Dan yang keenam, jika merupakan serangan pertama atau terlihat berkepanjangan, segera bawa ke layanan kesehatan. Dan yang ketujuh, jika tidak sadar, segera bawa ke layanan kesehatan. Dan yang ke-8, jangan memaksa penderita untuk tidur terlentang, karena posisi duduk lebih nyaman bagi penderita. Dan yang terakhir adalah jangan banyak bertanya pada penderita. Demikian akhir dari video saya, dan saya ucapkan terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Selin Patricia Rompis. Saya mahasiswa aktif di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 4, jurusan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Keperawatan. Nah, buat teman-teman yang lulusan SMA atau SMK yang masih bingung untuk mencari tempat untuk berkuliah di mana, nah makanya itu tujuan saya di sini untuk mengajak teman-teman yang lulusan SMA atau SMK untuk bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau bisa disebut dengan UNPI Manado, yang lebih khususnya jurusan Fakultas Keperawatan atau Ilmu Keperawatan. Dan saya pastikan kalian akan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang kreatif dan berprestasi. Maka itu bergabunglah bersama kami di keluarga besar di kampus UNPI Manado. Untuk itu akhir kata dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.